Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Anis Kurniati dari Rutan Kelas 2B Kota Bumi, asal Lampung. Hari ini kita akan membahas topik rela berkorban demi bangsa dan negara, khususnya di era digital seperti sekarang. Pada pembahasan kali ini, saya mengundang narasumber yang luar biasa dan spesial. Kepada Kak Jamaludin, dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, terima kasih Kak Anies sudah mengundang. Senang sekali bisa berbagi perspektif di sini. Perkenalkan, saya Jamaluddin Ramadhani dari Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, asal saya dari Jakarta. Apa kabar hari ini Kak Anies? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Jamaludin? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja nih Kak, pertanyaan pertama, apa aja bentuk nyata dari sikap rela berkorban yang bisa dilakukan oleh generasi muda di era digital zaman sekarang? Hmm, lumayan berat ya. Oke, kalau kita bicara konteks sekarang, pengorbanan itu nggak lagi identik dengan perjuangan fisik, Kak. Jadi generasi muda saat ini tuh bisa berkontribusi lewat hal-hal yang lebih relevan, seperti meluangkan waktu ke seperti untuk menyebarkan konten positif, melawan hoax tuh. Jadi dari konten-konten itu kita bisa melawan hoax yang bisa memicu atau memecah belah bangsa dan juga menciptakan inovasi digital yang berdampak, misalnya membantu UMKM untuk naik kelas. Jadi value-nya tetap sama, cuman bentuknya aja yang bertransformasi ke Anies. Oke, baik Kak. Nah, kalau bicara soal teladan, menurut Kakak, siapa tokoh pahlawan yang paling kuat memberikan contoh tentang rela berkorban? Tokoh pahlawan ya, yang contoh paling kuat. Kalau dari saya itu salah satu figurnya yang sangat kuat itu Jenderal Sudirman, Kak. Beliau itu tetap memimpin perang yang waktu itu tuh perang gerilya dalam kondisi sakit paru-paru yang sangat serius. Bisa dibayangin nggak, Kak? Nah, itu menunjukkan bahwa pengorbanan bukan cuma dari fisik, Kak, tapi juga dari komitmen dan loyalitas terhadap bangsa. Wah, keren juga ya. Patut ya buat dijadiin contoh. Terus nih Kak, Iya, betul, Kak. di mana sebenarnya nilai-nilai bela negara ini paling efektif untuk ditanamkan di kehidupan kita ini, Kak? Nilai-nilai bela negara yang paling efektif ditanamkan. Kalau menurut saya sih ada dua, ya, Kak. Jadi ada dua faktor, yaitu dua lingkungan utama yang punya perannya tuh sangat besar, Kak. Yang pertama itu ada keluarga dan sekolah. Jadi untuk keluarga itu kita menjadi tempat pertama dan dasar untuk membentukkan karakter dan nilai dasarnya, Kak. Dan untuk sementara di sekolah itu kita memperkuatnya melalui pendidikan. Pendidikan mulai dari pendidikan formal, terus ada kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka yang membangun disiplin dan rasa tanggung jawabnya tuh sebagai warga negara tuh. Kak, kalau menurut Kakak nih, kapan sih seseorang harus mendahulukan kepentingan di negara di atas kepentingan pribadi? Hmm. Untuk ini sih momentumnya krusial ya kayak. Contohnya pada saat negara menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, pandemi yang seperti kita kemarin tahun 2020 dan ancaman terhadap kedaulatan. Nah, dalam situasi itu, kepentingan bersama itu harus jadi prioritas utama, Kak, dibandingkan kepentingan individu. Oke, Kak. Kalau kata Kakak nih ya, kenapa sih kita harus memiliki kesadaran tentang rela berkorban dan kenapa itu penting untuk menjaga persatuan kita? Hmm. Karena tanpa pengorbanan itu kita cenderung fokus pada kepentingan yang masing-masing, Kak. Nah, itu yang disebutnya ego sektoral. Itu nggak boleh tuh. Padahal pengorbanan itu melatih kita untuk toleransi, untuk bisa mengalah demi kepentingan yang lebih besar.
yaitu persatuan dan keharmonisan bangsa kita. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana Ya, cara menyeimbangkan sikap kritis terhadap pemerintah dengan tetap setia pada negara? sikap kritis. Kuncinya ada di kritik yang konstruktif, Kak. Jadi kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Selama dilakukan dengan cara yang tepat, nggak anarkis, tetap mematuhi hukum, dan menjaga kepentingan publik, itu justru menjadi bentuk nyata kepedulian kepada negara, Kak. Oke Kak, baik. Berarti dari diskusi kita hari ini bisa kita tarik satu benang merah nih ya Kak, bahwa rela berkorban itu Ya, adalah inti dari rasa cinta tanah air. Kemudian kalau di zaman sekarang, pengorbanan itu nggak lagi selalu berbentuk fisik, tapi ya lebih betul sekali. kepada kontribusi nyata ya Kak. Mulai dari kehidupan Mm-mm. sehari-hari, untuk kita itu jaga integritas, beradaptasi, dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Mungkin terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya dan insight-insight baru yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Kak Anies. Siap.